Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam toleransi buat kita semuanya. Oke, kembali lagi bersama The Invest. Di sini The Invest akan melakukan trade menggunakan dashboard ya. Di sini The Invest bukan merasa lebih pintar, tidak bos ya. Di sini kita sama-sama belajar ya. Oke, langsung saja ke bagian dashboard ya. Masih sedikit ada yang beberapa bingung ya untuk user pengguna dashboard ya. Nah, di bagian penggunaan pada analisis info ya, di bagian dashboard analisis ya. Nah, ini bos ya. Nah, ini sebagai acuan, sebagai patokannya adalah support dan resisten lokal ya. Kalau sudah terbentuk ini ya, baru enak ini digunakan bos ya. Kalau belum terbentuk support sama resisten lokalnya jangan digunakan bos ya. Sebentar saya berikan gambaran bos ya, biar enak bos ya. Nah, bentar ya. Nah, support resisten lokal itu yang ada di dashboard itu yaitu garis putus-putus titik-titik yang warna kuning sama yang warna biru ya. Ini biru ini bos ya. Sebagai acuan untuk menggunakan analisis info ya. Kalau memang tidak ada acuan ini, patokan ini skip aja bos ya, biar nggak kebablasan bos ya. Artinya kenapa harus menunggu ini dan ini ya, biar mudah kita melihat bos ya, menganalisa pergerakan candle yang akan datang ya ke depannya bos ya, biar mudah untuk menganalisa pergerakan candle yang akan datang ya. Seperti contohnya ini bos ya. Nah, sama hanya ini bos ya, ini kan ada batas terus ya. Oke, kita warna ini aja ya. Nah, garis titik-titik atas ini disebut sebagai resisten, yang bawah ini sudah terbentuk disebut sebagai support lokal, area lokal ini aja bos ya. Nah, garis titik-titik ini bos ya. Banyak yang bingung masalahnya bos ya. Di sini di Invest kembali jelaskan ya. Satu ya, dan ini. Kalau ini sudah terbentuk, kita bisa untuk melakukan aba-aba open posisi ketika muncul analisis info ya. Nah, area biru ini juga bisa digunakan bos ya, kotak biru ini ya. Nah, ya, kotak biru ini paling bawah disebut support, paling atas disebut resisten. Lokal tapi bos ya, area lokal ini aja bos ya. Nah, kalau garis support resisten triple line trend line ini 1, 2 dan 3 yang di bawah ini juga ada ya. Itu disebut sebagai support resisten di masa lampau ya. Kalau di masa sekarang bisa saja ketika dia sudah menyentuh batasan ya, candle ini sudah menyentuh ya, ini termasuk bisa disebut sebagai batasan lokalnya juga ini bos ya. Tapi cenderung kalau support resisten garis triple line ini cenderung ke masa lampau ya, di periode sebelumnya ya, batas periode sebelumnya ya, support resisten di periode sebelumnya. Tapi gak usah sejauh itu kita memahami ya, kita simpel-simpel aja di sini, nggak ribet ya, biar nggak ribet. Yang jelas biar pemula juga gampang memahami ya. Nah, kapan analisa info ini digunakan untuk menganalisa enaknya ya, ketika muncul momen dimana support maupun resisten sudah terbentuk, area support resisten lokal sudah terbentuk ya. Misalkan seperti ini bos ya, misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini kan sudah terbentuk, ini juga sudah terbentuk ya. Nah, mau menyentuh kita bisa open posisi sell. Belum menyentuh kita bisa open posisi penerusan atau ambil pucuk bawah penaik ya. Sudah menyentuh kita open posisi buy. Ya, kalau muncul analisis info ya. Nah, kenapa di sini bisa loss ya? Misalkan di sini ya, di sini bisa loss. Kenapa saya di sini bisa loss padahal sudah menyentuh kok terus buy ya? Misalkan seperti itu ya. Nah, kenapa di sini bisa loss padahal sudah menyentuh, kenapa bisa buy tidak sell? Karena batasan support dari area lokal ini belum terbentuk bos ya. Dia masih menggunakan batasan swing dari garis triple line ini bos ya. Dia masih menggunakan batasan swing dari garis triple line ini ya. Ini bos, masih digunakan, ini digunakan bos ya. Nah bos ya. Nah, kalau untuk menggunakan analisis info ini ya, nah simpel sekali bos ya, nggak usah melihat yang kemana-mana bos ya. Yang jelas ini belum terbentuk support maupun resisten dengan jelas bos ya. Ini aja terbentuk di atas sebagai resisten lokal yang titik-titik kuning ini loh. Bawahnya belum terbentuk bos ya, bawahnya belum ada bos ya. Ini biasanya kalau di bawah terbentuk berarti dia
Di sini biasanya bos ya. Nah, di sini ya. Kalau sudah terbentuk rata-rata kalau sudah menyentuh di sini, misalkan ada support dan resisten area lokal di sini ya, biasanya sudah menyentuh atas kita open posisi sell. Nah, di sana baru bisa bos ya. Seperti itu bos ya. Nah, kapan terjadi ini dan ini ya? Kapan terbentuk support maupun resisten ya? Garis bawah support yang titik ini sama yang atas ini. Kapan terbentuk? Ketika pergerakan volumenya rendah ya, pergerakan marketnya sedikit rendah. Jadi gampang kita untuk menganalisa ya. Kalau menggunakan analisis info ya. Kalau tidak bisa bermain di market trend ya, market stabil atau market trend ya. Kalau memang sudah cenderung enak di sideways, biasanya user itu selalu enak di sana trade-nya bos ya. Itu aja sih bos ya, nggak lebih nggak kurang bos ya. Kalau udah terbentuk oke gas, kalau nggak belum terbentuk kita skip. Biar gampang untuk menganalisa untuk kedepannya ya. Nah ini kenapa terus penerusan? Karena supportnya nggak terbentuk di sini ya, support lokalnya belum terbentuk ya. Itu aja sih bos ya sebagai acuan untuk kalian menganalisa. Simple kan, sangat mudah bos ya untuk menggunakan bos ya. Itu aja bos. Kalau memang belum terbentuk nggak usah bos ya. Satu hal yang kalian perlu ketahui ketika di sini menembus misalkan, misalkan kalian kebablasan open sell ya, misalkan ya. Nah, tar dulu ya. Nah, di sini kan sudah terbentuk support lokal dan resisten lokal. Nah, kalian di sini kebablasan open posisi sell ya, sudah nyentuh. Nah, sudah nyentuh langsung dia ditembus bos ya, ditembus ya. Kalau sudah menembus, nah kalian open posisi sell, kalian loss di sini ya. Nah, kalian skip untuk open posisi lagi untuk kompensasi atau reversal skip ya. Itu takutnya nanti ke arah trend ya. Saya di sini disebut analisis ya, di bagian analisis info di bagian sideways info di sini ya. Tidak mengatakan WR-nya 100% ya. Pasti ada titik loss-nya ya, pasti ada titik loss-nya ya. Jangan bilang oh ini 100%, enggak bos ya. Akan tetapi ini hanya untuk membantu kalian menganalisa ya, menjadi lebih baik ya, menjadi istilahnya lebih banyak profit ketimbang lossnya, atau meminimkan tingkat resiko, lebih gampang jadinya bos ya, di luar dari munculnya sinyal ini ya. Kalau sinyal ini muncul ya dan analisis info tidak mendukung, kalian bisa aja skip sinyal ini ya. Ini sebagai patokan untuk open posisi, ini sangat enak sekali bos ya. Belajar di sini ya, nantinya kalian otomatis tahu mengenai arah pergerakan candle ya. Jangan menganalisa setelah candle terjadi baru kalian analisalah sebelum candle itu terbentuk bos ya. Misalkan sekarang ini gerak sell ya, kalian harus tahu, sudah tahu perpindahan candle ini buy apa turun apa bentuk doji, harus tahu duluan bos ya. Baru kita siap-siap untuk open posisi di berikutnya. Itu aja sih bos ya, simple bos ya. Oke, kita akan lanjut lagi bos ya. Kita akan lanjut. Nah, kalau memang sudah ditembus seperti ini ya, kalau sudah mengenai tembus ya, skip aja. Apalagi di sini support lokal belum terbentuk ya. Support lokalnya berada di support periode lokal sebelumnya ya. Ini yang supportnya ini kan ini punya bos ya, bukan yang ini ya. Kalau dia terbentuk ini, di sini nanti ada bentukan support lokal ya, garis titik biru ya, hijau biru bos ya di sini. Itu biasanya bos ya. Itu aja sih tutor saya bos ya. Oke. Ini bos ya, biar saya jelaskan lagi bos ya. Nah, kalau ini kan belum terbentuk batasan support lokal kembali bos ya, belum terbentuk bos ya, titik ini belum terbentuk ya. Kalau ini sudah, apalagi ini sudah menyentuh batasan ini bos ya, sudah menyentuh di sini bos ya, sudah menyentuh di sini ya. Sudah menembus artinya bos ya. Kalau sudah menembus jangan terus reversal, nanti kalian kompen loss dol nanti bos ya. Cukup satu kali aja loss, nanti kita tunggu lagi analisis berikutnya. Itu aja bos ya. Oke, kita langsung saja coba trade ya. Tapi terlebih dahulu DNPS akan melakukan deposit ya. Di sini DNPS tidak menggunakan saldo besar atau gimana supaya nggak kalian terforsir ke arah kejar-kejaran saldo ya. Di sini rata-rata pengguna dashboard itu kalangan menengah ke bawah, yang sudah mahir, yang sudah ke atas dia sudah ahli, biasanya pelit dengan ilmu ya Mas ya. Dia enak sendiri kalau sudah profit ya WD santai menikmati hidup, biasanya seperti itu biasanya bos ya kalau sudah mahir bos ya. Tapi kalau masih belajar ya, kita sabar dulu, tetap perhatikan, mungkin kalian di luar punya mentor ya, gabung sharing lah bos ya. Oke, itu aja bos ya. Kita lanjut saja ke trade ya.
Di sini DNP coba melakukan deposit 1 juta bos ya. Ini bos, nggak no tipu-tipu bos ya. Ini ya. Sekarang deposit. Hanya sebatas tutor ini bos ya. Hanya sebatas tutor bos ya. Hanya sebatas tutor ya. Tetap tahan emosi, psikologi tetap. Nah, sama halnya seperti ini bos ya. Sama halnya seperti ini ya. Saya screenshot lagi ya biar aman ya. Nah, ini kan muncul sideways ya. Nah, kalian open posisi terus reversal pembalikan. Nah, salah bos ya. Karena support dan resisten lokal nggak terbentuk ini bos ya. Belum ada di sini, belum ada resisten, di sini belum ada support ya. Belum ada support terbentuk. Kalau ini memang muncul kita skip aja. Kalau ini muncul kita skip aja. Jadi seperti itu bos ya. Seperti itu bos cara kerjanya bos ya. Jadi kita nggak tahu ke arah mana pergerakannya. Memang dia pergerakannya sempit di sini bos ya. Agak cenderung kembali ke arah sideways, bakalan kembali ke arah sideways. Akan tetapi diinvest sarankan jangan bos ya, karena memang belum terbentuk batasan support maupun resisten lokal. Apalagi resisten sebelumnya ini sudah ditembus ya. Ini garis titik-titik putus-putus yang warna kuning ini sudah ditembus bos ya. Ini ya. Ini sudah menembus, candle ini sudah menembus bos ya, sudah menembus ya. Candle ini sudah ditembus ini ya. Sudah ditembus masalahnya ini bos ya. Ini candle ini sudah menembus batasan resisten ini. Takutnya dia ke arah tren ya. Kalian terus reversal nanti habis bos ya. Kecuali kalian sudah tahu seperti itu ya. Seperti video penjelasan saya di sebelumnya. Yang pertama ya, biasanya kalau dia ke arah tren, nah kalau ini yang ditembus. Kalau candle ini nggak bisa menembus batasan swing ini yang titik-titik gold ini loh. Nah, kecuali ini bisa nembus, kecuali di sini ditembus sell gitu ya, misalkan. Nah, gitu bos ya. Baru bisa kembali ke sell gitu bos, atau sideways kembali di sini bos ya. Nah, kalau ini belum bisa ditembus, kalau mas sampai di sini aja, dia pasti ini mungkin koreksi dulu terlebih dahulu, membentuk daya supply dorongan, baru dia akan melanjutkan ke arah tren naik buy gitu dia biasanya bos ya. Nah, misalkan ini nggak kuat nembus di sini ya, misalkan dia membentuk doji ya, nggak bisa nembus batasan swing dari batas resisten sebelumnya ya, atau bisa dikatakan support sekarang bos ya. Nah, nggak bisa nembus, nah sampai di sini dia bentuk doji ya. Nah, baru bisa di sana mungkin akan ke arah tren ya. Nah, kecuali dia terbentuk lagi support maupun resisten lokal, beda lagi ceritanya bos ya. Itu aja sih bos ya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan juga yang kemarin tutor untuk ke arah tren bagaimana ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini sudah melakukan deposit, kita langsung ke trade ya. Udah masuk bos ya. Nah, udah masuk ya. No tipu-tipu ya bos ya. No tipu-tipu bos ya, memang kan real ya. Oke, karena nilainya kecil ya. Mungkin nanti kalau sudah OP baru di sini, baru di invest ini ya. Oke. Itu aja sih bos ya. Kalau ingin menggunakan analisis info dari dashboard analisis ini ya, gampang sekali. Kalau sudah terbentuk support maupun resisten lokal, langsung kita gas bos ya. Itu aja bos ya. Kalau kita perhatikan ini ada support lokal dan resisten ya. Kita bisa coba kita open buy ya. Sorry bos ya, all in ya. Kenapa saya open buy di sini ya? Sebentar saya jelaskan bos ya. Mudah-mudahan mau naik ini bos ya. Langsung saya jelaskan bos ya. Nah, masuk bos ya.
Nanti kalian scroll video ke belakang bos ya, scroll video ke belakang ya. Saya parlay nih bos, jangan ditiru bos ya. Ini sebatas contoh aja bos ya. Oke, kenapa saya bisa open posisi buy lagi ya? Sebelumnya kalian perhatikan ya, di sebelumnya bos ya. Di sini kan belum ada terbentuk yang titik-titik ini bos ya. Nah, saya lupa tadi screenshot ya. Sebentar bos ya. Nah, sebelumnya ini kan belum terjadi bos ya, batasan yang titik-titik ini belum sampai ke sini bos ya. Yang resisten sebelumnya bos ya, bisa disebut sebagai support sekarang ya. Nah, ini terbentuk kan gara-gara ini ditembus ya. Gara-gara ini resisten di atas ini ditembus ya. Nah, ini kan tadi tidak ada bos ya. Ini tadi tidak ada bos ya. Ini tadi tidak ada ya. Nah, terus di sini sudah terbentuk batasan support lokal. Ya, ini bos, support lokal. Nah, lokal. Nah, di sini juga ada resisten. Ini belum ditembus tadi bos ya. Ini belum ada tadi bos ya. Candle ini kan belum ada. Nah, baru ada di sini batasan resisten lokal ya, support lokal sudah terbentuk dia bos. Support dan resisten ini sudah terbentuk ini bos ya. Nah, apalagi kalau muncul analisis info sideways di sini ya. Nah, kenapa saya bisa open posisi di sini ya? Tadi sudah muncul analisis info sideways di candle ini bos ya, di bagian candle ini ya. Di candle ini sudah muncul analisis info ya. Tadi gak kelihatan gara-gara saya screenshot ya, gak kelihatan karena ini kalau sudah screenshot pasti diam candlenya bos ya. Nah, karena di sini muncul tadi di candle ini ya, di candle ini muncul ya. Terus terjadilah support lokalnya, terbentuk support lokal. Nah, ini kan baik. Kenapa enggak sih? Karena resisten lokal di atas masih belum disentuh ya. Nah, bukan berarti kalau kita trade menggunakan analisis info kita open posisi pembalikan. Bukan berarti seperti itu, bos ya. Bukan berarti seperti itu ya. Yang kita cari di sini adalah memahami kondisi pasar, memahami kondisi pergerakan candle ya. Yang kita cari di sini ya. Dalam artian kalau memang belum menyampai batasan resisten lokal, di sini kan belum menyampai resisten lokal candle ini ya. Berarti biasanya candle itu diteruskan di perpindahan candle berikutnya ya. Candle itu akan meneruskan candle sebelumnya ya. Kalau buy nanti kalau belum disentuh yang resistennya dia cenderung ke arah buy lagi bos ya, buy lagi ya. Rata-rata seperti itu. Tapi di sini saya tidak berbicara mengenai 100% profit, tidak bos ya. Kembali saya katakan tadi seperti yang saya bilang sebelumnya ya. Di sini hanya membantu untuk menganalisis ya. Nah, untuk meningkatkan tingkat profit dan meminimkan tingkat loss atau meminimkan tingkat resiko menjadi lebih profit maksimal ya. Kalau kalian ingin trade dengan baik, jangan ikuti The Invest. The Invest tadi kan barbar ya, parlay gitu ya. Nah, misalnya tangan The Invest kebiasaan ya. Jangan ditiru itu bos ya. Yang saya harapkan adalah kalian open posisi sesuai kemampuan, sesuai modal, open ya satu gitu misalkan. Nah, tadi juga saya katakan ketika ditembus itu memang loss, jangan di kompen bos ya. Jangan di kompen reversal jangan bos ya. Oke. Jangan seperti itu bos ya. Yang di invest di sini tidak mengajarkan seperti itu ya. Oke, ini video ini hanya semata-mata untuk memberikan tutor dan memberikan sebuah analisis karena banyak user yang masih belum memahami mengenai support lokal yang mana namanya support lokal, mana namanya support masa lampau, mana support resisten. Kalau menggunakan analisis info ini bagaimana caranya ya. Tadi sudah saya katakan kalau memang belum ada terbentuknya support maupun resisten lokal, belum terbentuk yang tadi ini ya, lebih baik jangan untuk melakukan open posisi, skip aja bos ya, skip aja. Nah, kenapa harus skip? Kenapa tidak pakai analisis lain? Di sini saya berbicara terhadap user biar tidak bingung ya, bingung kebanyakan teori nanti belablasan. Kalau memang ini win rate-nya bagus, kita konsisten menggunakan ini ya, insya Allah bisa kita konsisten sesuai dengan harapan kita bos ya. Itu aja sih bos ya. Pakai patokan acuan itu aja, enak sekali digunakan bos ya. Kalau kalian ingin trade ke arah trend, mungkin saya akan buat lagi di video selanjutnya ya, supaya nggak campur-campur ya, biar kalian mudah untuk memahami ya, Ini aja saya buat video singkat seperti ini agar teman-teman mudah memahami ya. Kalau invest terus lanjutkan nanti
bingung bos ya, itu aja sih bos ya yang The Invest harapkan buat teman-teman. Cari konsistennya ya. Kalau memang menggunakan strategi ini enak sekali digunakan bos ya. Kalau kalian belum memahami tren, 2 video sebelumnya The Invest sudah memberikan tutorial mengenai cara cara penggunaan ke arah tren ya. Tadi juga sempat The Invest singgung ya. Oke. Ini hanya sebatas tutor bos ya. Ini tadi profit ya. 16 September jam 2 siang bos ya. Hanya sebatas tutor. Coba The Invest langsung withdraw ya. Ini bukan gimana bos ya. The Invest sengaja buat video singkat biar teman-teman mudah memahami ya. Kalau terus di gini nanti bingung lagi bos ya. Rata-rata kebanyakan main scroll aja ya. Yang The Invest diutamakan di sini adalah membagikan sebuah video, membagi ilmu atau membagi tutorial, petunjuk penggunaan ya. Bukan cenderung untuk kepentingan The Invest sendiri mencari profit sebanyak-banyaknya. Kita trade asal-asalan atau bagaimana, nggak terlalu fokus ke arah tutorial ya bos ya. Dan Invest ini bukan alasan, karena kalau semakin singkat videonya, teman-teman semakin mudah untuk meresap. Kalau semakin panjang videonya, teman-teman akan selalu skip ya. Di skip, digeser, karena di Invest ini dari tahun berapa tuh ya? Tahun 2019, 2020 sampai sudah tahun 2021, sudah 5 tahun lebih ya. Sudah berpengalaman di bidang itu bos ya. Bukan merasa lebih pintar, tidak bos ya. Oke. Kita akan WD kena teks ini ya. Ya, WD aja bos ya, Ini sebatas tutor aja bos ya. Nanti untuk kedepannya mungkin kalau memang request teman-teman biar saldonya besar, atau gunakan akun yang satunya, beli yang saldonya ratusan atau berapa ya, biar nggak saldo minim aja. The Invest siap, tinggal request aja di web chat ya. Kalau di sini memang request dari para user kebanyakan seperti saya katakan tadi, kalangan menengah ke bawah ya bos ya. Kenapa The Invest tidak lanjutkan lagi trade ya? Ya. Sudah The Invest jelaskan tadi ya. Semakin singkat videonya, di sana berisi petunjuk, wejangan, tutorial padat ya, otomatis gampang untuk menyerapnya bos ya. Kalau terlalu panjang biasanya main skip aja bos ya, skip aja bos ya. Dia hanya melihat open posisinya dan hanya melihat saldonya. Itu biasanya bos ya, open posisi dan saldo dilihat ya, udah jadi berapa, itu biasanya bos ya. Tapi penjelasan dan tutornya biasanya di skip bos ya. The Invest sengaja buat seperti ini bos ya. Itu aja sih bos ya. Ini ada sinyal buy ya, ada sideways, ada support, ada resisten ya atas ya. The Invest tempat tadi bilang ya, sudah terbentuk ini ya. Nah, sudah terbentuk ini dan ini ya, bisa digunakan bos ya. Itu aja sih bos ya. Oke. Kalau ini misalkan kalian punya posisi sell dari sini ya, loss ini ditembus, kalian skip kompensasi atau cari analisis berikutnya atau cari sinyal berikutnya. Nah, ini kan ditembus, misalkan ditembus tidak jadi, turun atau doji sell tidak jadi ya. Loss kalian jangan terus kalian pembalikan, jangan seperti itu bos ya. Lebih baik kita menunggu aja analisis berikutnya, jaga amannya bos ya. Ini sudah masuk ya, ini sudah masuk, berkurang saldonya ya. Oke, saya The Invest undur diri, salam profit, bye bye. Jangan lupa kalian like, share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke, yang mau order untuk dashboard silahkan ke web chat ya, langsung ke web chat ya. Kalau di tele sedikit slow respon ya. Bye bye bos.